Surat Perintah 11 Maret, atau yang biasa dikenal dengan Super Semar, merupakan surat perintah dari Presiden Soekarno yang ditujukan kepada Letnan Soeharto. Surat ini masih menjadi misteri dan kontroversi hingga sampai saat ini. Super Semar dibuat setelah peristiwa G30 SPKI pada tahun 1966. Surat ini berisikan perintah Presiden Soekarno agar supaya Letnan Soeharto mengambil tindakan untuk pemulihan serta kestabilan jalannya revolusi. Dengan adanya Super Semar, tanpa basa-basi Soeharto langsung mengambil tindakan cepat. Ia langsung memerintahkan pasukannya guna membubarkan gembong PKI yang memarak pada saat itu. Setelah mendengar berita tentang penculikan dan pembunuhan para jenderal yang terjadi pada malam 30 September itu, Soeharto menurunkan para pasukan khusus untuk menguasai kembali Jakarta dan juga mengamankan instalasi-instalasi penting seperti stasiun radio dan gedung-gedung pemerintahan di ibu kota. Sebagai akibat daripada satu kup PKI yang gagal pada tahun 65, memang ada daripada tahanan-tahanan daripada Partai Komunis Indonesia itu. Di bawah komandonya, Tentara Nasional Indonesia yang saat itu masih bernama ABRI berhasil menangkap dan menumpas anggota-anggota PKI serta para simpatisannya. Setelah berhasil menumpas gerombolan PKI di ibu kota, kemudian operasi ini meluas ke berbagai daerah di Indonesia yang mengakibatkan penangkapan massal dan eksekusi terhadap ribuan orang yang diduga terlibat dengan PKI. Jenderal Soeharto bisa dinyatakan berhasil dalam memberantas PKI saat itu. Super Semar juga difungsikan sebagai surat sakti yang digunakan Presiden Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan tertinggi negara. Letnan Soekarjo yang waktu itu menjadi pengawal Presiden Soekarno mengatakan, apabila Super Semar dibuat bukan karena kemauan Soekarno sendiri, pada waktu itu Jenderal Panggabean menodongkan pistolnya ke Presiden Soekarno. Dengan kata lain, penugasan itu dibuat secara terpaksa. Pada 11 Maret tahun 1966 itu, terjadi semacam suatu kudeta di Republik ini, ucap Letnan Soekarjo saat itu. Super Semar juga menyebabkan Soeharto melakukan tindakan-tindakan strategis yang dianggap telah merugikan Soekarno. Presiden Soekarno juga menegaskan bahwa Super Semar dikeluarkan dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan yang lagi genting-gentingnya pada masa itu, terutama saat kondisi Indonesia mulai dimasuki oleh keganasan PKI. Di sisi lain, Soekarno juga membantah dugaan bahwa Super Semar merupakan alat kudeta untuk memindahkan kekuasaannya kepada Soeharto. Pernyataan itu disampaikan Presiden Soekarno langsung lewat pidato saat peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Menurut catatan sejarah, naskah asli Super Semar tidak pernah ditemukan. Super Semar sendiri dibuat di Istana Bogor oleh Presiden Soekarno. Namun dalam kenyataannya, surat ini justru melemahkan kepemimpinan Soekarno karena Super Semar mengakibatkan dualisme kepemimpinan dalam sejarah Indonesia. Dalam naskah Super Semar disebutkan, apabila Soeharto mempunyai wewenang dalam melakukan segala tindakan yang dianggapnya perlu dilakukan. Akan tetapi, banyak orang yang meragukan akan adanya pemberian wewenang itu secara sukarela oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno sendiri sempat mengecam tindakan Soeharto ketika Soeharto menggunakan Super Semar di luar kewenangan yang diberikannya. Kontroversi Super Semar terus berlanjut hingga sampai saat ini, karena naskah asli Super Semar diduga tidak pernah ditemukan dalam sejarah. Oleh sebab itu, isi surat perintah 11 Maret itu pun tidak dapat dipastikan secara pasti. Saat ini diduga ada 3 versi Super Semar yang masih tersimpan. Yang pertama berada di Pusat Penerangan TNI Angkatan Darat, yang kedua berada di Sekretariat Negara, dan yang ketiga berada di Akademi Kebangsaan. Akan tetapi, dari di antara ketiganya, tidak ada satupun yang asli menurut para saksi dan pakar sejarah.